Setelah badai pasir raksasa yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan kaum Ad dari muka bumi karena pembangkangan mereka, dunia seolah memulai lembaran baru. Di sebuah wilayah yang terletak di antara jalur perdagangan kuno Hijaz dan Syam, muncullah sebuah kaum yang dikenal sebagai kaum Tsamud. Mereka adalah bangsa yang diberkahi dengan kekuatan fisik yang luar biasa, kecerdasan yang tajam, dan umur yang panjang. Kaum Tsamud tidak hanya sekadar bertahan hidup, mereka menaklukkan alam. Mereka menetap di Al-Hayr, sebuah lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung batu granit dan pasir yang kokoh. Kejayaan Tsamud bermula dari kemampuan mereka mengelola sumber daya alam di tanah yang tampak kering. Mereka berhasil menemukan mata air tersembunyi yang kemudian mereka alirkan melalui sistem irigasi yang canggih ke kebun-kebun kurma, delima, dan gandum yang luas. Namun, puncak dari peradaban mereka adalah arsitektur. Jika kaum-kaum sebelumnya membangun rumah dari tanah liat atau kayu, Tsamud memandang Gunung Ganang sebagai kanvas mereka. Dengan alat-alat pahat yang kuat, mereka memahat lereng gunung menjadi istana-istana yang megah. Pintu-pintu rumah mereka tinggi besar, dihiasi dengan ukuran-ukuran yang menunjukkan kemajuan seni mereka. Mereka merasa bahwa rumah di dalam gunung adalah simbol keabadian, sebuah tempat yang tidak akan bisa hancur oleh badai atau waktu. Namun, seiring dengan meningginya menara istana mereka, semakin tinggi pula kesombongan di hati mereka. Kemakmuran yang melimpah membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Mereka mulai menciptakan Tuhan-Tuhan dari batu yang mereka pahat sendiri. Mereka menyembah berhala-berhala tersebut sebagai ungkapan syukur yang salah alamat. Ketidakadilan sosial mulai merajalela. Para pembesar yang kaya raya menindas kaum yang lemah dan miskin. Hukum dibuat hanya untuk melayani kepentingan penguasa. Di tengah masyarakat yang moralnya telah runtuh inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan seorang lelaki, pilihan dari garis keturunan mereka sendiri, yaitu Saleh bin Ubaid. Saleh dikenal sebagai sosok yang paling tenang, bijaksana, dan jujur. Sejak kecil, ia tidak pernah menyentuh berhala atau ikut dalam pesta pora kaumnya. Ia adalah permata di tengah lumpur, yang kehadirannya diakui bahkan oleh para pembangkang sekalipun. Sebelum masa kenabiannya, kaum Tsamud sangat menghormatinya dan berniat menjadikannya pemimpin besar karena kecerdasannya dalam memecahkan masalah tanpa kekerasan. Mereka tidak menyadari bahwa Saleh akan membawa pesan yang akan meruntuhkan seluruh fondasi keyakinan sesat mereka. Ketika wahyu pertama turun, Nabi Saleh alaihissalam merasakan beban berat di pundaknya. Beliau diperintahkan untuk mengajak kaumnya kembali kepada penyembahan Allah yang Maha Esa. Dengan penuh keberanian dan kelembutan, Nabi Saleh mendatangi pusat-pusat pertemuan kaum Tsamud. Beliau berdiri di depan para pembesar yang sedang bersantai di istana gunung mereka dan berseru dengan suara yang jernih. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Maka mohonlah ampunan-Nya. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi, memperkenankan doa hambanya. Mendengar seruan itu, suasana yang tadinya tenang berubah menjadi tegang. Para pemuka kaum Tsamud terperangah. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang mereka gadang-gadang menjadi pemimpin masa depan justru menyerang tradisi nenek moyang mereka. Respon mereka sangat sinis. Mereka berkata, "Wahai Saleh, sesungguhnya kami dahulu sangat menaruh harapan kepadamu sebelum ini. Apakah kamu melarang kami menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Mereka merasa kecewa, seolah-olah Nabi Saleh telah berubah atau kehilangan akal sehatnya. Nabi Saleh tidak membalas hinaan mereka dengan amarah. Beliau justru menggunakan logika dan perasaan untuk menyentuh hati mereka. Beliau mengingatkan mereka tentang sejarah kaum Ad yang hancur karena kesombongan. Namun kaum Tsamud justru merasa bahwa mereka lebih kuat dari kaum Ad, sehingga tidak mungkin terkalahkan. Dakwah Nabi Saleh berlangsung bertahan-tahan, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Beliau mendatangi rumah ke rumah, pasar ke pasar,
mengingatkan bahwa kekayaan yang mereka miliki hanyalah titipan sementara. Beliau mulai mendapatkan pengikut, namun mayoritas dari mereka adalah orang-orang miskin, buruh pemahat, dan rakyat jelata yang selamat. Ini ditindas oleh sistem kasta Samud. Hal ini semakin membuat para pembesar kafir meradang. Mereka menganggap pengikut Saleh adalah orang-orang rendah yang tidak memiliki kedudukan. Persaingan antara kebenaran dan kebatilan pun semakin meruncing. Para penguasa mulai merencanakan cara untuk menjatuhkan wibawa Nabi Saleh di mata publik. Bukan lagi dengan argumen, melainkan dengan tuntutan-tuntutan yang mustahil dipenuhi oleh kekuatan manusia biasa. Berharap agar Saleh gagal dan dianggap sebagai pendusta besar di hadapan seluruh penduduk Al-Hir. Ketegangan di kota Al-Hir telah mencapai puncaknya. Pengaruh Nabi Saleh alaihissalam yang perlahan mulai merasuk ke dalam hati kaum rakyat jelata, membuat para penguasa Samud merasa posisi mereka terancam. Mereka tidak bisa lagi mendiamkan seruan Saleh yang terus-menerus mengusik kenyamanan mereka dalam menyembah berhala dan menindas sesama. Maka, para pembesar kaum Samud mengadakan sebuah pertemuan besar yang dihadiri oleh ribuan penduduk. Mereka ingin mengakhiri dakwah Saleh dengan cara yang paling memalukan. Membuktikan bahwa Saleh bukanlah seorang utusan Tuhan, melainkan hanya seorang pemimpi atau penyihir. Di tengah alun-alun yang dikelilingi tebing-tebing raksasa, pemimpin kaum kafir berdiri dan menantang Nabi Saleh dengan suara lantang yang menggema. Mereka berkata, "Wahai Saleh, jika benar engkau adalah utusan Tuhan yang engkau sebut-sebut itu, maka tunjukkanlah kepada kami sebuah tanda yang nyata, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di muka bumi ini." Mereka saling berbisik, merencanakan sebuah permintaan yang secara logika manusia adalah kemustahilan absolut. Mereka menunjuk sebuah batu besar yang sangat keras, sebuah batu granit yang masif dan tidak memiliki retakan sedikit pun. "Keluarkanlah untuk kami dari dalam batu ini," seru mereka dengan nada mengejek. Seekor unta betina yang sangat besar, yang sedang hamil 10 bulan, yang bulunya sangat lebat, dan ia harus keluar dalam keadaan hidup di depan mata kami sekarang juga. Masyarakat terdiam, menanti reaksi Saleh. Para pembesar itu tersenyum puas. Mereka yakin bahwa permintaan ini adalah akhir dari perjalanan Saleh. Namun, Nabi Saleh dengan ketenangan yang luar biasa bertanya kepada mereka, "Jika aku berhasil memohon kepada Tuhanku untuk mengabulkan permintaan kalian, apakah kalian akan benar-benar beriman dan meninggalkan berhala-berhala itu?" Dengan penuh kesombongan, mereka bersumpah di depan rakyat bahwa mereka akan beriman. Bagi mereka, batu tetaplah batu. Ia tidak mungkin melahirkan kehidupan. Di saat itulah, Nabi Saleh melangkah menuju tempat yang lebih sunyi, mengangkat kedua tangannya ke langit, dan mulai melantunkan doa dengan penuh kehusyukan, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kebesaran Nia untuk menyelamatkan kaum ini dari kesesatan. Suasana di lembah Al-Hir mendadak berubah menjadi mencekam. Langit yang tadinya cerah seolah memberikan aura kewibawaan yang tak terjelaskan. Saat Nabi Saleh menyelesaikan doanya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari bawah tanah. Batu besar yang ditunjuk oleh kaum Samud itu mulai bergetar hebat, mengeluarkan bunyi retakan yang memekakan telinga. Debu-debu beterbangan, dan semua mata terpaku pada fenomena alam yang melampaui nalar tersebut. Tiba-tiba, batu keras itu terbelah seperti kain yang digunting. Dari celah batu yang gelap, muncullah sebuah kepala, diikuti oleh tubuh raksasa seekor unta betina yang sangat cantik dan megah. Unta itu keluar dalam keadaan utuh, persis seperti kriteria yang mereka minta. Ia besar, berbulu indah, dan perutnya buncit, menandakan kehamilan tua. Tidak lama setelah keluar, unta itu mengeluarkan suara lenguhan yang keras. Lalu dengan ajaibnya, ia melahirkan seekor anak unta di depan mata mereka semua. Mukjizat ini begitu nyata, begitu fisik, sehingga tidak ada ruang untuk keraguan secara visual. Banyak di antara penduduk yang hadir terjatuh lemas ke tanah. Lidah mereka keluh. Sebagian besar orang-orang kecil dan tulus seketika berseru, "Kami beriman kepada Tuhan Saleh." Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana benda mati melahirkan kehidupan atas perintah Sang Pencipta. Namun,
bagi para pembesar yang hatinya telah tertutup oleh kerak kesombongan. Rasa terkejut itu hanya bertahan sesaat, sebelum kemudian berubah menjadi kebencian yang lebih dalam. Mereka mulai berbisik-bisik, "Ini hanyalah sihir yang sangat hebat. Saleh telah menyihir mata kita." Nabi Saleh kemudian mendekati unta itu, yang kini dikenal sebagai Nakatullah, unta Allah. Beliau memberikan peringatan yang sangat serius. "Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu menyentuhnya dengan gangguan apapun, seperti melukai atau membunuhnya. Karena jika kamu melakukannya, kamu akan ditimpa azab yang pedih dalam waktu dekat." Unta ini bukan sekadar hewan, ia adalah ujian berjalan. Allah sengaja mengirimkan makhluk ini untuk menguji sejauh mana ketaatan kaum Samud terhadap perjanjian yang baru saja mereka buat. Keberadaan unta ini di tengga-tengga, mereka menjadi simbol kehadiran Tuhan yang tak terbantahkan, sekaligus menjadi benih konflik yang akan menentukan nasib akhir seluruh peradaban Al-Hir. Kehadiran unta Allah Nakatullah di tengah-tengah kaum Samud segera mengubah tatanan hidup sehari-hari di Al-Hir. Sebagai syarat keberadaan mukjizat tersebut, Nabi Saleh alaihissalam menetapkan aturan yang sangat ketat. Berdasarkan wahyu Allah, beliau membagi penggunaan sumber air menjadi dua bagian yang adil. Satu hari penuh air di sumur utama hanya boleh digunakan oleh sang unta, dan hari berikutnya, air tersebut sepenuhnya milik penduduk dan ternak mereka. Pada hari jatah sang unta, hewan mukjizat ini akan mendatangi sumur dan meminum seluruh persediaan air yang ada hingga kering. Namun, Allah tidak membiarkan kaumnya merugi. Sebagai ganti dari air yang ia minum, unta itu berdiri di tengah lapangan luas dan membiarkan penduduk memerah susunya. Ajaibnya, susu yang keluar dari tubuh Nakatullah begitu melimpah, tidak pernah habis, meski ribuan orang datang membawa wadah-wadah besar. Susu itu tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyembuhkan berbagai penyakit dan memberikan kekuatan luar biasa bagi mereka yang meminumnya dengan hati yang beriman. Namun, bagi para pemilik modal dan penguasa air, sistem ini adalah gangguan terhadap dominasi mereka. Mereka merasa terhina karena harus mengalah pada seekor hewan. Setiap kali unta itu berjalan melewati jalanan kota, ukurannya yang raksasa dan kewibawaannya yang sakral membuat ternak milik kaum kafir ketakutan dan lari kocar-kacir. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial yang akut. Para pembesar mulai menghasut rakyat dengan narasi bahwa Saleh sedang berusaha menguasai sumber daya mereka secara perlahan. Mereka mengabaikan kenyataan bahwa mereka mendapatkan susu gratis yang jauh lebih berharga daripada air. Kebencian mereka bukan lagi soal logika, melainkan soal harga diri yang terluka, karena melihat pengaruh Nabi Saleh semakin menguat di kalangan rakyat bawah yang merasa terbantu oleh keberadaan sang unta. Di balik kemegahan istana-istana batu, sebuah persekutuan gelap mulai terbentuk. Al-Quran mencatat keberadaan 9 orang laki-laki yang merupakan mufsidun atau pembuat kerusakan utama di kota tersebut. Mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Qudar bin Salif, yang digambarkan dalam riwayat sebagai sosok yang merah kulitnya, pendek, namun memiliki kekuatan dan kekejaman yang tak tertandingi. Ia sering dijuluki sebagai orang yang paling celaka di antara kaumnya. 9 orang ini tidak bekerja sendirian. Mereka didukung oleh 2 wanita kaya raya yang sangat membenci Nabi Saleh, yaitu Aniza dan Saduk. Kedua wanita ini menjanjikan harta yang melimpah, ternak, dan kedudukan bagi siapa saja yang berani membunuh unta mukjizat tersebut. Mereka menggunakan kecantikan dan kekayaan sebagai alat untuk memprovokasi para pemuda Samud. Qudar bin Salif, yang haus akan pengakuan dan kekuasaan, menerima tantangan tersebut. Rencana pembunuhan pun disusun dengan sangat rapi di sebuah tempat rahasia pada malam yang gelap. Mereka menyadari bahwa membunuh unta itu berarti menantang janji Allah akan azab. Namun kesombongan mereka telah mencapai titik di mana mereka merasa Tuhan tidak akan benar-benar menghukum mereka. Mereka berdiskusi dengan penuh kebencian, merencanakan titik di mana unta itu biasa lewat saat menuju tempat peristirahatan di lereng gunung. Strategi mereka bukan hanya sekadar membunuh hewan,
melainkan sebuah pernyataan perang terbuka terhadap kenabian Saleh. Mereka sepakat bahwa setelah unta itu mati, mereka juga akan menyerang rumah Saleh dan membunuhnya beserta seluruh keluarganya, agar tidak ada lagi yang tersisa dari ajaran tauhid di tanah Al-Hir. Kegelapan hati mereka telah menutup segala pintu logika, dan mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan yang akan mengubah sejarah peradaban mereka selamanya. Malam itu, Al-Hir diselimuti kegelapan yang terasa lebih berat dari biasanya. Qudar bin Salif bersama 8 pengikutnya telah bersiap di balik sela-sela tebing yang sempit, tempat yang biasa dilewati oleh Nakatullah unta Allah saat kembali menuju gunung. Mereka memegang pedang yang telah diasah tajam dan anak panah yang telah diolesi racun. Ketika fajar mulai menyingsing dan unta raksasa itu melangkah dengan tenang setelah meminum jatah airnya, serangan mendadak itu pun dimulai. Qudar bin Salif melompat dengan penuh kebencian. Ia pertama-tama memanah kaki unta itu hingga hewan suci tersebut tersungkur dengan suara lenguhan yang membelah kesunyian fajar. Dalam kondisi tak berdaya, Qudar kemudian mengayunkan pedangnya dan menyembelih leher unta tersebut. Darah mukjizat itu membasahi tanah Al-Hir. Penduduk yang terbangun dan melihat kejadian itu terbagi dua. Mereka yang beriman menangis sejadi-jadinya, sementara kaum kafir bersorak kegirangan. Seolah-olah mereka baru saja memenangkan peperangan besar. Namun, ada satu detail yang membuat bulu kuduk berdiri. Anak unta yang sedang bersama induknya berhasil melarikan diri. Ia berlari kencang menuju puncak gunung batu, tempat induknya dahulu keluar. Di sana, anak unta itu menoleh ke arah kota, lalu mengeluarkan jeritan yang sangat keras sebanyak 3 kali. Suara jeritan itu begitu memilukan dan menggema ke seluruh penjuru lembah, seolah-olah memberikan sinyal kepada langit bahwa kezaliman telah mencapai puncaknya. Setelah jeritan ketiga, anak unta itu secara ajaib menghilang ke dalam batu gunung, meninggalkan kaum Samud dalam keangkuhan mereka yang berumur pendek. Nabi Saleh alaihissalam mendatangi bangkai untanya dengan air mata berlinang. Beliau tidak lagi menasihati, melainkan memberikan pengumuman terakhir yang mutlak. Bersenang-senanglah kamu di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. 3 hari yang dijanjikan Nabi Saleh bukanlah waktu untuk bertaubat bagi kaum Samud, melainkan masa tunggu yang penuh dengan teror psikologis yang mengerikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda fisik pada tubuh mereka agar mereka tahu bahwa azab itu nyata. Pada hari pertama, saat mereka terbangun dari tidur, seluruh penduduk yang membangkang mendapati wajah mereka berubah menjadi kuning pucat, layaknya warna daun yang kering. Ketakutan mulai merayap di hati mereka. Namun kesombongan menghalangi mereka untuk bersujud kepada Allah. Pada hari kedua, ketakutan berubah menjadi histeria. Wajah-wajah mereka berubah warna menjadi merah darah. Suasana kota menjadi kacau. Orang-orang mulai berteriak ketakutan di dalam istana-istana gunung mereka yang mereka pikir akan melindungi mereka. Dan pada hari ketiga, puncaknya tiba. Wajah mereka berubah menjadi hitam pekat, seolah-olah telah terbakar oleh api sebelum api itu benar-benar datang. Di tengah keputusasaan ini, 9 orang perusak yang dipimpin Qudar bin Salif justru semakin gelap mata. Mereka memutuskan bahwa sebelum mereka mati, mereka harus membunuh Nabi Saleh terlebih dahulu. Pada malam ketiga yang pekat, mereka mengepung rumah Nabi Saleh dengan niat melakukan pembunuhan massal. Namun, perlindungan Allah lebih dekat dari urat nadi. Sebelum mereka sempat mendobrak pintu, Allah mengirimkan hujan batu dari langit yang menghantam kepala 9 orang tersebut satu persatu. Mereka tewas seketika di teras rumah orang yang ingin mereka bunuh. Sementara itu, di dalam rumah, Nabi Saleh dan para pengikutnya yang setia tetap tenang dalam zikir dan doa, menunggu perintah Allah untuk meninggalkan kota yang sudah terkutuk itu. Kota Al-Hir kini sunyi, hanya menyisakan napas pendek dari kaum yang menunggu ajal dalam kegelapan wajah mereka sendiri. Saat fajar menyingsing di hari keempat, suasana di Al-Hir terasa sangat sunyi, sebuah kesunyian yang mencekam, seolah alam semesta sedang menahan napas. Nabi Saleh alaihissalam beserta para pengikutnya yang berjumlah sekitar 120 orang telah diperintahkan Allah untuk keluar meninggalkan kota
Sejak tengah malam, mereka berjalan menjauh tanpa menoleh ke belakang, membawa iman sebagai satu-satunya bekal. Bagi kaum Samud yang tertinggal, waktu telah habis. Tepat saat matahari mulai menampakkan sinarnya di cakrawala, azab yang dijanjikan itu datang. Bukan berupa banjir atau badai pasir, melainkan sebuah satu dentuman suara guntur yang sangat dahsyat dan menggelegar dari langit. Suara itu bukan sekadar bunyi, ia adalah gelombang energi yang begitu kuat hingga sanggup merobek gendang telinga, menghentikan detak jantung, dan menghancurkan organ dalam setiap manusia yang mendengarnya. Bersamaan dengan suara itu, bumi di bawah kaki mereka bergoncang dengan gempa yang amat dahsyat. Ar-Rajfah, istana-istana megah, yang mereka pahat dengan penuh kesombongan di dalam gunung batu, tidak mampu menjadi pelindung. Justru rumah-rumah batu itu menjadi saksi bisu kehancuran penghuninya. Mereka mati bergelimpangan di dalam rumah mereka sendiri, dalam posisi berlutut, membeku dalam ketakutan yang luar biasa. Hanya dalam hitungan detik, peradaban yang dibangun selama Beru Badebot musnah total. Al-Quran menggambarkan mereka siola-iola. Mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Kekuatan fisik mereka yang luar biasa, dan teknologi pahat mereka yang canggih, terbukti tidak berdaya di hadapan perintah Sang Pencipta. Setelah badai azab mereda, Nabi Saleh alaihissalam kembali memandang ke arah kota tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Beliau melihat puing-puing bangunan yang megah, namun tak berpenghuni. Sebuah kota hantu yang kini hanya menyisakan debu dan keheningan. Dengan hati yang penuh kesedihan atas nasib kaumnya, beliau berkata pelan, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Nabi Saleh kemudian melanjutkan perjalanan menuju wilayah Syam Palestina, atau dalam beberapa riwayat menuju Makkah, di mana beliau menghabiskan sisa hidupnya dalam ibadah kepada Allah hingga wafat. Namun, Allah sengaja membiarkan rama-rama batu kaum Samud tetap berdiri tegak di Al-Hayr Madain Saleh hingga ribuan tahun kemudian. Hal ini bertujuan agar menjadi ayat atau tanda bagi generasi-generasi setelahnya. Bahkan saat Nabi Muhammad SAW melewati wilayah ini dalam perjalanan menuju Perang Tabuk, beliau memerintahkan para sahabat untuk mempercepat langkah dan tidak meminum air dari sumber-sumber mereka, kecuali yang digunakan oleh unta Nabi Saleh, sebagai bentuk penghormatan dan pengingat akan pedihnya azab bagi mereka yang sombong. Pelajaran terbesar dari kisah Nabi Saleh bukanlah tentang unta yang keluar dari batu, melainkan tentang bagaimana kesombongan intelektual dan kekayaan dapat membutakan manusia dari kebenaran yang nyata. Kaum Samud adalah simbol dari manusia yang merasa tak tersentuh karena kemajuan teknologinya. Kisah ini berakhir dengan sebuah pesan abadi, bahwa setiap nikmat yang diberikan Allah, baik itu air, kekayaan, maupun kecerdasan, adalah ujian. Siapa yang menggunakannya untuk kebaikan dan ketaatan akan selamat, dan siapa yang menggunakannya untuk menindas dan membangkang, maka sejarah akan mencatat mereka sebagai kaum yang binasa di tangan kesombongan mereka sendiri. Bila Anda terhibur, silahkan subscribe, like, share, dan komen, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih.